Di sini banyak kaum santri, kalangan santri, kita sama-sama santri, ya kita sama-sama belajar. Jadi tolong diam dan perhatikan. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat tasbih, yaitu subhana. Saudara-saudara, setiap ayat Al-Quran yang pakai subhana dengan yang nggak pakai subhana itu berbeda. Kalau ada ayat Al-Quran memakai subhana, entahkah itu menceritakan tentang tempat, atau menceritakan tentang kejadian, atau menceritakan tentang sosok, atau menceritakan tentang apapun, kalau pakai subhana, berarti kalau menceritakan tentang tempat, maka tempat itu bukan tempat yang biasa. Kalau menceritakan tentang kejadian atau peristiwa, maka kejadian dan peristiwa itu bukan kejadian dan peristiwa yang biasa. Kalau menceritakan tentang sosok, maka sosok itu bukan sosok yang biasa. Kenapa? Karena diawali dengan kalimat subhana. Kalau ada subhana diawali dengan kalimat tasbih, itu menunjukkan kejadian itu, peristiwa itu, sosok itu, tempat itu, hal itu, keadaan itu, perkara itu, sesuatu itu, apapun itu, kalau diawali dengan subhana, itu berarti menjelaskan bahwasanya kejadian itu, peristiwa itu, sosok itu, tempat itu, hal itu, perkara itu adalah sesuatu yang luar biasa. Paham? Kenapa menjadi luar biasa? Karena diawali dengan kalimat tasbih, yaitu subhana. Loh, emang tasbih itu artinya apa? Subhana itu pertama, subhana bimakna tanzih, yakni tanzihullah min kulli su'in, min kulli naqsin, min kulli syarrin. Subhana itu artinya adalah mensucikan Allah, mensucikan Allah dari segala keburukan, dari segala kekurangan, dari segala kejahatan, dari segala kelemahan. Bara'ah lillah min kulli naqsin, melepaskan Allah dari segala kekurangan, melepaskan Allah dari segala kelemahan, melepaskan Allah dari segala kemustahilan. Saudara-saudara, Isra wal Mi'raj adalah kejadian yang tidak masuk akal. Karena Isra Mi'raj kejadian yang tidak masuk akal, makanya Allah memakai kalimat subhana untuk Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pakai kalimat subhana untuk menekankan, untuk menguatkan bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya Allah awali dengan kalimat subhana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci zat yang telah memperjalankan pada malam hari hambanya. Al-'abd, hamba di sini adalah hamba yang utuh, bil jasad war ruh, dengan jasad dan juga ruh. Sebab ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya Rasulullah Isra Mi'raj fil manam, melalui mimpi. Itu berdasarkan hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah. Tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Muhammad Isra Mi'raj bil jasad war ruh, dengan jasad dan juga ruh. Yaqdot, bukan mimpi, laisa fil manam, bukan mimpi, yaqdotan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, jasad dan ruhnya berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam ayat tersebut Allah memakai kata abd. Al-abd, hamba yang utuh. Ra'a bi'alatil ain, melihat dengan alat mata. Takallama bi'alatil lisan, berbicara dengan alat lidah. Sami'a bi'alatil udhun, mendengar dengan alat telinga. Merasa dengan alat hati, menyentuh, memegang dengan alat tangan, berjalan dengan alat kaki. Itu adalah hamba yang utuh. Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj cuma ruh, maka di situ bunyi ayatnya subhanalladzi asra bi ruhihi. Tetapi di situ Allah pakai kata abad, hamba, yang berarti hamba adalah hamba yang utuh dengan jasad dan juga ruh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Allah memakai kata lailan, isim nakirah. Lailan, saudara-saudara, al-baitu, rumah itu, sama baitun, al-baitu isim ma'rifat, ditandai dengan alif lam. Al-baitu, rumah itu. Kalau rumah itu jelas, oh rumah itu warnanya putih. Di rumah itu rumah itu punya Haji Emen. Rumah itu warnanya putih. Al-baitu jelas. Tapi kalau baitun isim
nakirah yang ditandai dengan tanwin. Rumah siapa? Yang punya rumah siapa? Warna itu rumah apa? Nah, di sini pun memakai lailan, bukan al-lail. Kalau pakai al-lail berarti artinya Rasulullah Isra 1 malam penuh. Tetapi di sini memakai lailan, memakai nakirah. Berarti ini bimakna taklil fi muddatil Isra. Maknanya adalah penyedikitan daripada waktu malam. Berarti Nabi Muhammad Isra bukan 1 malam penuh, tapi hanya sedikit daripada sebagian waktu malam itu. Hanya Allah dan Rasulullah yang tahu. Tidak sampai 1 malam penuh. Makanya nggak pakai al-lail, tapi pakai lailan. Faham? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, dari Masjidil Haram. Allah perjalankan malam hari dari Masjidil Haram. Apa itu Masjidil Haram? Masjidil Haram tempat yang mulia, tempat yang agung, yang dimana dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, salatun fi masjidi hada afdal min wahu illa Masjidil Haram. Salatun fi Masjidil Haram afdal min 100,000 salatin fi ma siwahu. Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, kata Rasulullah, lebih utama daripada 1000 kali salat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Kamu salat di Masjid Al-Hidayah, salat maghrib di Masjid Al-Hidayah, sama salat maghrib di masjid, 1 kali maghrib di Masjid Al-Hidayah sama seperti 1000 kali salat maghrib di Masjid Nabawi. Kecuali Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 kali salat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Salat di Masjid Al-Hidayah maghrib 1 kali sama dengan 100.000 kali salat maghrib di Masjidil Haram, karena begitu utama, mulia dan agungnya Masjidil Haram. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram Allah perjalankan kemana? Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, ke Al-Quds yang berada di Palestina, yang dimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid, Masjidi hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi 3 masjid. Masjidku ini, Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Nabi Muhammad Allah perjalankan pada malam hari dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung, sampai-sampai dikatakan alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya, yang kami berkahi sekelilingnya. Kemudian setelah Allah perjalankan pada malam hari, barulah Allah mi'rajkan, Allah naikkan Nabi Muhammad dari Masjid Al-Aqsa menuju Allah Subhanahu wa taala. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Saya kalau mau ceritakan, kalau mau bahas tentang Isra Mi'raj secara detail 1 bulan nggak bakal habis. Intisari daripada Isra wal Mi'raj, dan mungkin ada beberapa kejadian-kejadian yang jarang kita tahu tentang Isra Mi'raj dari Muhammad SAW. Ada satu kejadian Rasulullah SAW ketika di langit, beliau berjumpa dengan 1 malaikat. Malaikat tersebut memiliki 1000 tangan. Di setiap tangan malaikat itu memiliki 1000 jari, saudara-saudara. Ini kisah, ini kejadian, engkau perhatikan benar-benar. Semoga ini menjadi manfaat bagimu agar engkau amalkan hikmah daripada kejadian ini. Ketika Rasulullah berjumpa dengan 1 malaikat yang memiliki 1000 tangan, di setiap tangannya memiliki 1000 jari, Rasulullah bertanya, wahai malaikat, apa tugasmu dan untuk apa Allah menciptakanmu? Malaikat itu menjawab, demi Allah yang mengutusmu sebagai Rasul, aku Allah ciptakan untuk menghitung setiap tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat tersebut, apakah engkau tahu berapa banyak jumlah? Apakah engkau tahu berapa banyak bilangan tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Adam diciptakan hingga saat ini? Apakah kau tahu berapa banyak jumlah dan bilangannya? Malaikat itu menjawab, demi Allah yang mengutusmu sebagai Rasul, aku tahu berapa banyak tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Adam diciptakan hingga saat ini.
Aku tahu tetesan hujan, hujan yang jatuh ke laut, hujan yang jatuh ke daratan, hujan yang jatuh di lembah-lembah, hujan yang jatuh ke hutan, hujan yang jatuh ke gunung-gunung, semuanya bisa aku hitung dan aku tahu berapa banyak jumlah dan bilangannya. Rasulullah SAW, beliau takjub, beliau kagum dengan kehebatan malaikat tersebut. Tiba-tiba malaikat itu berkata, akan tetapi wahai Muhammad, wahai Rasulullah, aku memiliki satu kekurangan, aku memiliki satu kelemahan. Apa itu, kata Rasulullah? Dijawab oleh malaikat itu, kekuranganku, kelemahanku ketika umatmu berkumpul untuk bersolawat kepadamu, disitulah kekurangan dan kelemahanku, karena aku tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat dan maghfirah yang Allah berikan kepada umatmu yang bersolawat kepadamu. Tetesan-tetesan hujan dari langit ke bumi semenjak Adam diciptakan hingga saat itu bisa dihitung. Tetapi umat yang duduk berkumpul bersolawat kepada Nabi Muhammad, malaikat itu tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat yang Allah berikan kepada engkau yang duduk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali kisah-kisah yang jarang kita tahu tentang Isra wal Mi'raj. Bagaimana ketika Allah memilih buruk sebagai tunggangan baginda Nabi besar Muhammad. Buruk adalah makhluk ciptaan Allah. Dia sejenis cahaya, lebih kecil dari kuda, lebih besar daripada keledai. Kalau jalan turun, kaki belakang akan memanjang dengan sendirinya. Kalau jalan turun, kaki depan memanjang dengan sendirinya. Kalau jalan naik, kaki belakang akan memanjang dengan sendirinya. Kemudian ketika Allah memilih buruk sebagai kendaraan Nabi Muhammad SAW, Allah melihat banyak di situ buruk-buruk yang subur, banyak buruk-buruk yang sehat, banyak buruk-buruk yang luar biasa. Tetapi ada satu buruk yang bersedih, ada satu buruk yang selalu menangis, tidak berhenti-henti. Allah bertanya, kenapa engkau menangis? Buruk tersebut berkata, ya Allah, ketika engkau menciptakan kami semua, kemudian engkau berkata, suatu saat nanti di antara kalian akan salah satu di antara kalian akan menjadi salah satu daripada tunggangan kekasihku Muhammad SAW. Ketika engkau berkata itu dulu, ya Allah, semenjak engkau berkata itu sampai sekarang aku menangis. Kenapa? Karena aku berharap akulah yang menjadi kendaraan makhluk yang paling mulia, kekasihmu, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena kerinduan buruk tersebut, karena kecintaan buruk tersebut, dari sekian banyak buruk itulah yang Allah pilih untuk menjadi kendaraan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, saudara-saudara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah. Ketika Nabi Muhammad akan berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad berkata kepada Jibril, ya Khalili Jibril, wahai kekasihku Jibril, ayo kau ikut denganku berjumpa dengan Allah. Apa kata Jibril? Wahai Rasulullah, tugasku cukup sampai di sini. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan. Kalau aku sampai berjumpa dengan Allah, aku akan hancur terbakar, tidak akan tersisa apapun. Rasulullah menjawab, wahai Jibril, bukankah engkau tercipta dari cahaya? Bagaimana mungkin engkau akan hancur? Jibril menjawab, ya, aku diciptakan dari cahaya, tapi aku bukan bagian dari cahaya Allah. Sedangkan engkau Allah ciptakan dari cahaya, dan engkau adalah bagian dari cahaya Allah. Hanya engkaulah satu-satunya yang bisa langsung berjumpa dengan Allah tanpa adanya penghalang. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in halaqallahu qabla al-asya'. Qala ya Jabir, halaqallahu qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahu aku, siapakah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan apa-apa? Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada sorga, belum ada neraka, belum ada arsy, belum ada kalamullah, penanya Allah, belum ada syajaratul ahya, pohon kehidupan, belum ada apa-apa. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya Nabimu,
cahaya baginda Nabi besar Muhammad, cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah ciptakan apa-apa, yang pertama kali Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saudara-saudara, kalau kita mau berpikir pakai akal, saya tanya semua yang hadir di sini, tahu matahari? Tahu matahari? Andaikan bumi nyampe ke matahari, hancur nggak bumi? Hancur nggak? Andaikan Mars, planet Mars nyampe ke matahari, hancur nggak? Maka sinarnya yang kembali kepada sang matahari. Hanya cahaya matahari yang bisa kembali kepada sang matahari itu. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa sampai kepada Allah kecuali bagian daripada cahaya Allah itu sendiri. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita mau pikir pakai akal. Cahaya matahari, tidak ada yang bisa sampai ke matahari kecuali hanya cahaya matahari itu sendiri. Dan tidak ada yang bisa sampai kepada Allah kecuali bagian dari cahaya Allah itu sendiri. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Allah subhanahu wa ta'ala berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mengucapkan salam sejahtera untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Nabi Muhammad tidak menjawab Assalamu alayya, tetapi Nabi Muhammad menjawab Assalamu alayna, salam atas kami. Kenapa Rasulullah membawa kami? Rasulullah membawa umatnya untuk berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah membawa ucapan umatnya, salam umatnya, Rasulullah bawa untuk menghadap Allah. Saking karena begitu besar cintanya Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Nah, saudara-saudara, intisari daripada Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Untuk apa? Untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang suci, satu perintah yang begitu penting, yang dimana saking pentingnya ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Al-Quran. Allah perintahkan haji cukup melalui Quran. Allah perintahkan puasa cukup melalui Quran. Allah perintahkan sedekah cukup melalui Quran. Allah perintahkan apapun cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan sholat, tidak cukup melalui Al-Quran. Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah tersebut, karena begitu penting dan begitu utamanya itu sholat. Karena begitu penting dan utamanya sholat, sampai-sampai Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah tersebut. Ibarat kata begini, saudara-saudara, saya kalau mau nyuruh Jalil, saya mau merentahin Jalil, cukup saya pakai WA, Lil ke sana, Lil ke sini, Lil ini, Lil ini, Lil ini. Tapi kalau saya mau kasih sesuatu perintah yang penting, Lil datang sekarang ke ruangan anak, dan Jalil datang langsung hadap-hadapan dan anak kasih perintah tersebut. Sama seperti begitu, saudara-saudara. Nah, begitu pentingnya sholat. Oleh karena intisari Isra wal Mi'raj adalah perintah sholat, maka jaga kau punya sholat, perhatikan engkau punya sholat. As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah, sholat otaknya ibadah, sholat pemimpinnya ibadah. Sholat itu adalah pemimpin amal-amal ibadah yang lain, hajimu, puasamu, sodakohmu, menuntut ilmumu, apapun itu hanya mutabi, itu hanya pengikut. Kepalanya adalah sholat. Baik buruknya amal ibadahmu, bagus atau rusaknya amal ibadahmu, itu tergantung daripada sholatmu. Jikalau sholatmu baik, sholatmu bagus, sholatmu sempurna, maka seluruh amal ibadahmu bakal baik, bakal bagus, bakal sempurna. Tapi kalau kau punya sholat rusak, kau punya sholat buruk, kau punya sholat tidak sempurna, kau punya sholat hancur, maka seluruh amal ibadahmu bakal rusak, bakal buruk, dan bakal hancur. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Apabila pemimpin rusak, maka yang dipimpin pun akan rusak. Nah, sholat pemimpin ibadah. Kalau kau punya sholat tak benar, kau punya sholat tak bagus, kau punya sholat tak baik, maka seluruh amal ibadahmu bakal hancur. Maka wasiat saya, perhatikan benar-benar engkau punya sholat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya
nggak pernah percaya dengan orang-orang yang selalu berkata lebih baik jauh di mata tapi dekat di hati, jauh di mata dekat di hati, jauh di mata dekat di hati. Saya nggak percaya dengan kata-kata itu. Yang saya percaya, kalau dekat di hati pasti dekat di biji mata, saudara-saudara. Satu contoh, Masjid Al-Hidayah. Orang-orang yang ada di Tasik, ya, orang-orang yang ada di sekitar Masjid Al-Hidayah, kalian bisa sampai ke Bandung, kalian bisa sampai ke Jakarta. Kenapa? Karena hati kalian ada di Jakarta. Masjid di samping rumah kalian, kalian nggak nyampe. Kenapa? Karena hati kalian kosong dari masjid. Jakarta jauh, Bandung jauh dari sini, 2 jam Bandung dari sini, Jakarta 3 jam 4 jam. Tapi kalian sampai. Kenapa? Karena hati kalian ada di sana. Karena hati kalian ada di sana, mau nggak mau gimana pun caranya kalian harus sampai. Masjid yang di samping rumah kalian, kalian nggak sampai. Kenapa? Karena hati kalian kosong dari masjid. Jadi nggak ada dekat jauh di mata, dekat di hati, bohong. Kalau dekat di hati, kalau masjid ada di hati kalian, maka jasad kalian, biji mata kalian akan ada dalam masjid. Tidak ada. Udah kaidahnya seperti itu, bohong. Jadi kalian perempuan kalau ada laki-laki bilang sayang mending jauh di mata dekat di hati, bah, bohong. Jadi kalau Habib Bahar bilang apa? Gak ada jauh di mata dekat, gak ada jauh di mata dekat, yang ada dekat di hati dekat, bukan di mata, biji mata. Kalau dekat di hati pasti dekat di mata, pasti dekat di mata. Nggak ada, nggak apa-apa, mending jauh di mata tapi dekat di hati, bohong itu orang dusta itu. Sebab kalau jadi dekat di hati pasti dekat di mata. Contohnya apa? Masjid di samping rumah nggak nyampe. Jakarta ke Ancol nyampe, ke Dufan nyampe, kemana-mana nyampe. Orang Jakarta sebaliknya ke Bandung nyampe, ke Tasik nyampe, ke Garut nyampe. Masjid di samping rumah mereka nggak nyampe. Orang Tasik masjid di samping rumahnya nggak nyampe, di Jakarta nyampe. Orang Jakarta ke Bandung nyampe, masjid di rumah mereka nggak nyampe. Kenapa? Karena hati kita kosong dari masjid, saudara-saudara. Oleh karenanya mulai sekarang, dengan ada hikmah dan peristiwa daripada Isra Mi'raj, saya wasiatkan khususnya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, jaga, perhatikan sholatnya anak-anak kalian. Perhatikan anak-anak kalian, bagaimana mereka punya sholat. Saudara-saudara sekalian yang muliakan Allah, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Ratib Al-Attas, satu waktu anak beliau wafat, satu waktu anak beliau meninggal dunia. Ketika anak beliau meninggal dunia, orang-orang datang, para habaib, ulama-ulama besar, para masyayikh, para guru-guru, semua datang ngelayat, semua datang takziah kepada beliau. Ketika orang-orang datang takziah, kemudian Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas berkata, sungguh bagi kalian musibah akhirat, musibah agama adalah musibah yang kecil. Apa maksudnya Habib? Habib Umar berkata, demi Allah, bagiku terlambat sholat 5 waktu lebih musibah daripada kematian anakku ini. Terlambat sholat 5 waktu lebih musibah bagiku daripada kematian anakku ini. Sebab kenapa? Anakku mati, ini musibah dunia. Sedangkan terlambat sholat itu musibah agama, musibah akhirat. Itu terlambat sholat. Bagaimana kalau tidak sholat? Kau punya anak-anak tidak kenal Islam, tidak kenal iman. Kau punya anak-anak buta Al-Quran. Sekarang fitnah akhir zaman, kerusakan di mana-mana. Di mana-mana terjadi kerusakan, fitnah di mana-mana, saudara-saudara. Orang-orang tidak lagi kenal agama, tidak lagi kenal iman, tidak lagi kenal Islam, tidak lagi kenal Quran. Al-Quran engkau buang, Al-Quran engkau biarkan. Kau jauh dari ulama, jauh dari para ustaz, jauh dari para kiai, jauh dari para habaib, jauh dari masjid. Tidak kenal Islam, tidak kenal iman, buta Al-Quran, buta ilmu, buta amal, buta ibadah. Bahkan kau tidak kenal baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, kau pulang dari ini majelis, pulang dari sini kau punya anak-anak, tanya sama kau punya anak-anak itu, Nabi Muhammad ayahnya siapa namanya, ibunya siapa, kakeknya, neneknya, tanggal lahirnya,
bulan lahirnya, tahun lahirnya. Kalau anak-anak kalian nggak tahu hal enteng, hal gampang seperti itu, putra putri kalian tidak tahu, maka kalian tidak pantas disebut sebagai orang tua, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalian telah gagal mendidik anak-anak kalian untuk mengenal baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan ngarep anak-anak kalian bisa memberikan syafaat pertolongan kepada kalian, walaupun kalian orang tuanya ahli ibadah, kalian ahli sholat, kalian orang tua ahli puasa, kalian orang tua ahli agama. Tapi kalau kalian tidak pernah mendidik anak-anak kalian, di akhirat kalian akan dimasukkan surga. Ketika kalian akan dimasukkan surga, anak-anak kalian yang tidak kenal Islam, tidak kenal iman, yang bermaksiat, mereka mau dimasukkan neraka, mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa kau masukkan aku ke dalam neraka? Kenapa kau masukkan aku ke neraka sedangkan orang tua aku masuk surga? Ya Allah, aku tidak kenal Islam, aku tidak kenal iman, aku buta Al-Quran karena orang tuaku tidak pernah mendidikku. Aku mabok-mabokan, aku berzina, aku narkoba, aku mencuri, aku melacur, aku merampok. Kenapa? Karena orang tuaku membiarkanku, tidak pernah melarangku. Orang tuaku sibuk dengan ibadahnya. Sehingga apa? Yang tadinya masuk surga, orang tua dan anak dua-duanya dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah keluarga kalian, anak kalian, istri kalian dari api nerakanya Allah. Bagaimana cara menjaganya? Al-Imam Abdullah bin Abbas berkata, maksud dari ayat tersebut, ay allimuhum wa addibuhumuddin. Maksud daripada mencegah keluarga, anak, istri daripada api neraka dengan apa? Dengan mendidik mereka, mengajarkan mereka tentang agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fitnah akhir zaman, kerusakan di mana-mana, judi online di mana-mana, pencuri di mana-mana, korupsi di mana-mana, narkoba di mana-mana. Semuanya kecanduan judi online. Judi online bukan cuma di kota-kota, bahkan di kampung-kampung kecil seperti ini semuanya judi online. Bukan cuma masyarakat biasa, bukan cuma masyarakat, polisinya judi online, betul? Polisi judi online, tentaranya judi online, anggota dewannya judi online, bahkan banyak para pejabat-pejabat dan aparat yang menjadi backing judi online. Judi online di mana-mana, korupsi menyebar di mana-mana, korupsi di mana-mana, korupsi di mana-mana, saudara-saudara. Apa yang terjadi dengan negara ini? Apa yang terjadi dengan kita? Korupsi bertebaran di mana-mana, rakyat susah, rakyat menderita, sedangkan para koruptor dilindungi, pada koruptor dilindungi, koruptor yang bikin susah rakyat, koruptor yang bikin mati rakyat, koruptor yang bikin rakyat kelaparan, yang bikin rakyat kehausan, yang merugikan negara, yang maling uang rakyat, yang makan keringat rakyat, yang minum darah rakyat. 200 triliun lebih cuma divonis 6 tahun setengah. Ada apa dengan hukum di Indonesia, saudara-saudara? Saya sampaikan, hei Prabowo, bukankah ketika engkau menjabat sebagai presiden, saya melihat pidato-pidatomu berkata, tidak ada yang kebal hukum di Indonesia, semua sama rata di Indonesia. Saya tanya, pidato seperti itu bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Tapi jangan cuma omon-omon, betul? Betul? Jangan seperti itu, saudara-saudara. Kalau mau membasmi korupsi, kalau mau menegakkan hukum, tajam di atas, tajam di bawah, betul? Jangan hukum tajam di bawah, tumpul di atas. Hukum tumpul kepada orang-orang kaya, hukum tak berlaku kepada orang-orang kaya yang punya uang, yang punya jabatan. Sedangkan nenek-nenek yang mencuri kayu, pemuda yang mencuri ayam, dihukum tahunan. Koruptor yang naik uang rakyat ratusan triliun cuma dihukum 6 tahun setengah. Kalau begitu rakyat juga mau sama-sama masuk penjara. Yang penting dikasih uang ratusan triliun dan dihukum cuma 6 tahun setengah, saudara. Saya tanya, kalian mau dihukum masuk penjara 6 tahun setengah, dikasih 270 triliun, mau? 270 triliun itu 7 turunan, gak bisa habis.
Rakyat juga mau kalau begitu. Dan hal ini dipertontonkan di Indonesia. Ini membuktikan bahwasanya hukum nggak benar, betul. Makanya kita sampaikan kepada pemerintah Prabowo, Prabowo dan wakilnya, kabinetnya, periksa itu hakim yang menvonis kemarin itu koruptor biadab, divonis berapa cuma 6 tahun setengah, sedangkan korupsi ratusan triliun. Periksa itu hakim disuap, disogok, periksa dia. Kalau memang terbukti siapapun yang korupsi harta rakyat yang merugikan negara, tidak ada ampun bagi koruptor. Hukum mereka bukan dengan seberat-beratnya, hukum mereka dengan hukuman mati, saudara. Saya tanya semua hadir, setuju nggak koruptor dihukum mati? Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Itu baru orang nggak berakal berani lagi nyolong duit rakyat, betul? Betul. Jadi jangan seenak-enaknya begitu kepada rakyat, jangan. Rakyat nggak buta, betul? Sekarang ini semua rakyat udah nggak kayak dulu. Kalau dulu belum ada internet, nggak sampai di desa-desa. Sekarang internet sudah sampai, masyarakat udah nggak bisa dibodoh-bodohi lagi, betul? Betul. Makanya saya sampaikan kepada para pejabat-pejabat, tegakkan hukum yang seadil-adilnya. Jangan semena-mena kepada rakyat. Jangan butuh sama rakyat kalau cuma ada maunya doang. Mau pilpres, mau pilkada, mau pilbu, pilihan bupati, pilihan wali kota, baru butuh sama rakyat. Giliran udah jadi, lupa sama rakyat. Rakyat dibiarkan susah, rakyat dibiarkan kelaparan. Berapa banyak di Indonesia zaman sekarang ini? Berapa banyak rakyat yang pengangguran? Berapa banyak pemuda-pemuda pengangguran? Berapa banyak kemiskinan merajalela di mana-mana? Akan tetapi kalau ada kebijakan pemerintah, kalau ada kebijakan presiden dan kabinetnya, Prabowo dan kabinetnya, kebijakan yang menguntungkan rakyat, maka akan rakyat dukung, betul? Contoh, belum 100 hari Prabowo jadi presiden, semua jadi online sudah dilibas. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Koruptor dilibas. Bagus nggak? Bagus nggak? Kecuali yang kemarin. Nah, itu harus diperiksa itu hakimnya itu. Jangan sampai rakyat yang turun tangan, betul? Betul? Kalau sampai di pengadilan rakyat, mungkin hakim sama koruptor yang bisa mati sama-sama itu, saudara-saudara. Betul? 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 Jadi jangan permainkan rakyat. Saya ketika melihat pidato-pidato Prabowo, saya bilang, oh ini bagus, kebijakan-kebijakan yang bagus ya kita dukung, betul? Makanya ada orang Habib Bahar, kalau Prabowo udah jadi presiden, nggak bakal berani bahas pejabat, nggak bakal berani bahas pemerintah. Habib Bahar bakal jadi kucing basah. Kenapa? Kau kira saya daun kelor? Saudara-saudara, 20 Oktober pelantikan Prabowo jadi presiden. Saya ceramah di Lampung ketika itu, dihadiri puluhan ribu umat Islam. Di situ saya sampaikan, saya ikrarkan apa saya bilang. Hei Prabowo, jika engkau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat, menguntungkan rakyat, yang bikin rakyat senang, bikin rakyat bahagia, dan menguntungkan rakyat, pro kepada rakyat, dukung kepada rakyat, maka kami dan rakyat akan mendukungmu dan memberikan nyawa dan jiwa kami untuk pemerintahanmu. Tetapi jika engkau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat, menderitakan rakyat, bikin rakyat susah, bikin rakyat kelaparan, dan lebih mementingkan pihak-pihak asing, maka saya, Bahar bin Smith, akan saya pimpin rakyat untuk melawan Islam sampai Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap lawan kebijakan yang menyelamatkan rakyat, siap lawan kezaliman, siap lawan ketidakadilan, siap lawan kemungkaran. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para pemuda-pemudi Tasik, para santri-santri Tasik, saya wasiatkan kepada kalian semua. Saya tidak tahu kapan saya mati, bisa saja saya mati, entahkah matinya alami atau matinya dibunuh,
entah dibunuh, ditembak, diracun atau di apapun itu saya nggak tahu kapan saya mati. Akan tetapi bersumpahlah kalian, berjanjilah kalian, jikalau suatu saat nanti saya telah tiada, saya mati karena berjuang untuk bangsa, berjuang untuk agama, berjuang untuk negara, berjuang untuk bangsa, berjuang untuk rakyat susah, rakyat kecil, rakyat kelaparan. Andaikan saya mati, berjanjilah kalian, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini telah saya jalankan. Siap lanjutkan perjuangan, siap lanjutkan perjuangan, siap kobarkan api perlawanan, siap lawan kezaliman. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada para pemimpin-pemimpin yang baik. Sebaliknya pemimpin-pemimpin yang zalim semoga Allah hancurkan. Pemimpin-pemimpin yang baik, yang adil, semoga Allah berikan kekuatan agar selalu bisa menolong rakyat, selalu bisa menjadi pelindung rakyat dan masyarakat kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya kita doakan ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan sehingga para pemimpin-pemimpin dan pejabat serta aparat kita bisa menjadi pejabat aparat yang adil ya, yang adil, yang insaf, yang tawassut, yang tawazzun, yang berpihak kepada rakyat. Bukan rakyat yang dikorbankan, tapi mereka mengorbankan nyawanya, jiwanya, darahnya, hartanya untuk rakyat. Bukan rakyat yang dikorbankan demi kepentingan perut dan partai-partai politiknya, saudara-saudara. Saya nggak ada urusan sama partai politik manapun, nggak ada. Bahar bin Smith nggak ada urusan dengan partai-partai politik manapun. Saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Ini Indonesia. Saya tanya, Indonesia bukan milik presiden, betul? Betul. Indonesia bukan milik presiden, betul? Bukan milik Prabowo, bukan milik Jokowi, bukan milik Megawati, betul? Bukan milik PDI, bukan milik Gerindra, bukan milik Golkar, bukan milik PKS, bukan milik PKB, bukan milik PAN, bukan milik Demokrat. Indonesia bukan milik pejabat manapun, bukan milik Kapolri, bukan milik Panglima TNI, bukan milik tentara, bukan milik polisi, tetapi Indonesia milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Allahu Akbar. Oleh karenanya sekarang saatnya kita rakyat bersatu, betul? Pilpres sudah selesai, pilkada sudah selesai, betul? Nah, mungkin kemarin-kemarin waktu pilpres, waktu pilkada, ada di antara kita yang di sini saling menghina, saling mencaci, saling memaki, saling memusuhi karena beda pilihan. Sekarang kita duduk di sini disatukan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Maka kita harus semakin bersatu. Kita yang Muslim disatukan dengan keislaman. Di luar Islam, yang Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, walaupun kita bukan saudara seagama, tapi kita saudara sebangsa, setanah air. Kita satu bangsa, satu merah putih, satu Pancasila, satu UUD 45. Kita yang Muslim disatukan dengan ukhuwah Islamiyah. Di luar Muslim, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, walaupun kita nggak seagama, tapi kita disatukan dengan ukhuwah wataniyah, ukhuwah nasionalisme, ukhuwah satu bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika semua rakyat telah bersatu, maka disitulah akan ada kemenangan, saudara-saudara. Oleh karenanya sekali lagi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kalian semua yang duduk di ini majelis tidak pulang dari ini majelis kecuali kalian menjadi hamba-hamba yang baik, yang taat, yang patuh, yang istiqomah. Pulang dari sini dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang tidak tampak, mudah-mudahan semua diampuni oleh Allah. Pulang dari sini bawa rahmat. Orang tua bisa menjadi orang tua yang bisa mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Dan santri-santri yang ada di sini mudah-mudahan mendapatkan menjadi santri-santri yang mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarak hitanun